Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan. Ada seorang yang karyawan kemudian cinta kepada bosnya. Ini karyawannya ini perempuan. Ya, dulu kan Ustadz meminta agar keluar dari tempat kerja itu. Oke. Terus sekarang yang ditanyakan sudah menikah. Oke, ini ada kisah lain. Kisah lain. Ustadz, saya mohon tausiahnya. Pertanyaan ini sebelumnya sudah pernah saya tanyakan pada bulan November. Namun karena hati saya selalu tidak tenang dan dipenuhi hawa nafsu, saya mohon tausiahnya Ustaz. Saya seorang karyawan yang pernah jatuh cinta kepada bos saya. Begitupun bos saya juga pernah mempunyai perasaan kepada saya, hingga kami melakukan hubungan secara diam-diam. Bos saya pernah bilang kalau dia berjanji akan menikahi saya, walaupun dia sudah mempunyai istri dan dia akan melepaskan istrinya. Saya sangat bahagia sekali. Saya sudah membayangkan untuk kedepannya. Bos saya sangat perhatian kepada saya. Apapun yang saya minta pasti selalu dituruti. Akan tetapi berjalannya waktu, bos saya sudah tidak perhatian lagi kepada saya. Wis toleh kok. Sikapnya wis entuk-entukan kok. Terus sikapnya sangat dingin dan cuek kepada saya. Saya tanyakan, jawabannya sangat ketus dan seperti tidak peduli. Hati saya sangat sakit. Kemudian saya coba dekati dia dan saya tanyakan, "Mas, katanya kamu berjanji akan menikahi saya." Dia tidak merespon sama sekali. Hati saya sangat sakit Ustaz. Kemudian suatu hari saya dekati dia. Sebenarnya ada apa dengannya? Dia bilang dia tidak mau berbuat dosa lagi. Dia sadar kalau ini diteruskan maka yang akan mengumpulkan banyak dosa. Dan ia juga bilang pada saya, "Ayo kita bertaubat, jangan diulang lagi. Karena kita tidak bakal tahu kapan kita akan mati." Dia juga minta maaf pada saya kalau dia tidak bisa menikahi saya dan juga sudah menyakiti hati saya. Saya juga sadar Ustaz, apa yang sudah saya lakukan itu salah. Namun hati saya sangat sakit. Padahal saya sudah berharap dan membayangkan menikah dengan dia. Saya sudah terlanjur sayang dan cinta sama dia. Sampai sekarang saya masih bekerja di tempat bos saya. Dan saya juga sering cemburu dan sakit hati ketika melihat bos saya dan istrinya bermesraan di depan saya. Saya pun juga sering menangis di tempat kerja. Hati saya tidak tenang. Saya selalu merasa gelisah. Padahal setiap sholat saya selalu mohon petunjuk sama Allah agar hati saya diberi kelapangan atas semua yang saya alami. Saya mohon tausiahnya Ustaz agar hati saya tenang dan bisa melupakan bos saya, agar saya tetap bekerja di situ tanpa ada perasaan cinta lagi. Kemarin kata Ustaz, saya harus keluar dari tempat kerja saya. Namun karena mengingat ekonomi keluarga saya sangat sulit dan hanya saya satu-satunya yang orang tua saya andalkan, maka saya tidak jadi keluar dari tempat kerja tersebut. Sekali lagi saya mohon tausiahnya Ustaz agar hati saya bisa melupakan bos saya dan saya diberi kelapangan hati dan keikhlasan dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Itu kalau anak-anak sekarang itu
Entah siapa yang salah. Nah ini ibu-ibu, para gadis ini tertawa karena belum ada bosnya yang mencintai. Karena enek bos sing sugih, ganteng, mencintai jenengan. Belum tentu kuat juga. Lebih ganteng dari suaminya, lebih glowing dari suaminya. Lebih kaya dari suaminya, lebih perhatian, lebih romantis, cinta pada panjenengan. Kelepek-kelepek sudah. Ini kan kelepek-kelepek ini sudah. Empat kali tadi disebutkan hatinya sakit sekali. 4 kali itu. Ya begitulah. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang membosankan, tidak sesuai dengan kesenangan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini condong pada hal-hal yang tidak baik. Hawa nafsu ini condong pada kemaksiatan demi kemaksiatan. Karena umumnya orang bermaksiat itu enak. Sudah punya pintu halal, tetapi memilih pintu haram. Bagi pelaku-pelaku maksiat yang mengikuti hawa nafsu, berarti selingkuh itu menyenangkan. Selingkuh, zina, dan lain sebagainya itu cocok dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita mengetahui bahwa perzinaan yang dilakukan itu hakikatnya jalan menuju neraka. Sehingga yang bertanya tadi atau yang lainnya yang terus terlibat dalam perzinaan tanpa mau bertobat, itu berarti dia senang pelan-pelan dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun. Dia berjalan menuju api neraka, itu senang. Lah, kenapa bosnya tadi sudah tidak mau menikahi? Karena wis dedel duel itu. Dulu janji menikahi karena masih penasaran dengan kecantikan jenengan. Penasaran dengan tubuh panjenengan. Begitu wis itu-ituan, wis oleh-olehan, wis dedel duel enggak karuan. Akhirnya bosnya, alah tiba emang kaya ngono. Wis padha wae. Apa yang ada pada fulanah, pada karyawati saya, ya ada pada istri saya. Atau kemungkinan lain, bosnya tertarik dengan perempuan lain. Karena jenengan wis dedel duel, ibaratnya wis jeleh bose. Wis jeleh. Kalau dulu ketika masih pendekatan, itu karena penasaran. Mungkin karena jenengan cantik ini, itu dan lain sebagainya. Bosnya melihat, oh ini karyawati saya lebih cantik daripada istri saya.
piye ya rasane, penasaran. Kemudian dijanjikan dengan janji yang muluk-muluk. Akhirnya panjenengan menyerahkan kehormatan seorang perempuan dengan cara yang sangat dilaknat oleh Allah. Harusnya itu untuk suami halal jenengan. Namun dengan begitu mudahnya, mung dijanjeni engko tak nikahi, jenengan serahkan segalanya dengan cara haram yang sangat dilaknat oleh agama. Dan sesudah itu, sekarang jenengan sakit hati. Kita khawatir, jangan-jangan kalau panjenengan bertobat karena landasannya sakit hati, tidak jadi dinikahi, cemburu melihat bosnya bersama istri. Wes, ini daripada bosnya nggak jadi nikahi saya, wes tak tobat wes. Itu tobat tidak diterima. Karena landasan utama tobat dipicu oleh sakit hati. Tobat itu yang diterima itu kalau kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui perbuatan maksiat kita, sehingga jika ingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu takut kita itu seolah-olah arep kebruan gunung. Orang itu kalau di bawah gunung, tahu gunung mau ambruk ngebruki dia, yang dia lakukan apa? Pasti lari menjauh dari gunung itu. Begitu pula orang itu kalau ingat dosa yang pernah dilakukan, dia tahu akan kebruan azab dunia dan akhirat. Maka yang dia lakukan, pasti dia akan lari menjauh dari penyebab atau sebab tertimpanya azab, yaitu lari dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kemana larinya? Kepada Allah. Jadi sebab utamanya untuk bertobat itu landasannya itu karena Allah, bukan karena sakit hati. Landasannya karena Allah. Berulang kali telah melakukan zina, maka sudah disestempel oleh Al-Quran sebagai pezina. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan, tidak ada cara lain, taubatan nasuha. Boleh panjenengan tetap bekerja di situ, tetapi ingat, yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu jenengan sendiri. Kemarin kita sarankan untuk memilih lingkungan yang baik, karena bos jenengan tidak baik. Biasanya karyawan itu apa yang menjadi maunya bos itu dituruti, karena takut dipecat. Ar-Razzaqnya sudah bukan Allah, tetapi bosnya yang menjadi Ar-Razzaq. Maka kami sarankan untuk mencari lingkungan kerja yang baik. Lingkungan yang baik itu yang seperti apa? Al-Kahfi ayat 28, diingat kembali. Wasbir nafsaka
ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Lingkungan yang baik menurut Allah, lingkungan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah di setiap waktunya. Lingkungan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, tentu lingkungan itu diisi oleh orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya. Tidak hanya di waktu pagi, siang, sore, petang saja, di setiap waktu. Itu lingkungan yang baik. Maka kalau panjenengan berada di situ, itu lingkungannya tidak baik. Bahkan yang menciptakan suasana tidak baik di lingkungan itu adalah pimpinannya tempat jenengan bekerja. Padahal pimpinannya ini juga ngakunya sebagai orang Islam. Masa orang Islam terus-terusan mengajak zina karyawatinya? Lah karyawatine yo gelem. Hanya karena diiming-imingi akan dinikahi. Berarti menggadekan agama Allah, menggadekan akidah, lebih memilih bosnya daripada Allah. Maka cari lingkungan yang baik. Dengan catatan hijrah, niatnya hijrah menuju Allah. Kalau panjenengan tetap di situ, ya boleh. Tetapi tetap tobat nasuha. Lah bagaimana mungkin jenengan akan bertobat pada Allah? Lawang ketika masih bekerja di situ saja, jenengan cemburu melihat bosnya dengan istrinya. Panas hati, sakit hati. Pertanyaannya, kenapa dulu melakukan hal-hal yang sangat dilaknat oleh Allah, diserahkan semua kehormatannya kepada bosnya, hanya dengan iming-iming dinikahi? Jenengan lebih pilih dinikahi bos, lebih memilih apa yang dijanjikan oleh bosnya daripada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menjanjikan pada kita, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu dijaga dengan baik, wa shaumat syahroha, dan dia juga puasa Ramadan dengan baik, wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya hanya untuk laki-laki halalnya nanti, suami halalnya, wa ata'at ba'laha, jika dia sudah menikah
mentaati suaminya selama suami tidak mengajak bermaksiat pada Allah. Janji dari Nabi kita, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Maka perempuan yang seperti ini diizinkan oleh Allah kelak untuk memasuki surga dari semua pintu yang dia inginkan. Di surga ada pintu namanya Babus Sodaqah, ada pintu Royan dan lain-lain. Semua pintu dibuka oleh Allah. Perempuan yang punya 4 kriteria ini: 1. Menjaga sholatnya, tanha anil fahsya wal munkar. 2. Berpuasa karena Allah. 3. Menjaga kemaluannya, tidak diumbar begitu saja. Kan diumbar begitu saja itu. Kaya nuwun sewu. Siapapun boleh masuk itu berarti. Kemudian 4, taat pada suami selama tidak dalam kemaksiatan. 4 kriteria ini menjadi jaminan bagi seorang wanita, seorang perempuan untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia suka. Ini janji Nabi. Tapi kenapa panjenengan pilih janji bos mung dinikahi? Ternyata janjinya tidak terlaksana. Sekarang jenengan kecewa, jenengan sakit hati. Maka yang dikhawatirkan tobatnya jenengan karena sebab sakit hati, bukan karena Allah. Kalau tobat karena sakit hati, tidak diterima tobatnya. Kalau seseorang hijrah dari kemaksiatan menuju kebenaran, dulu yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah karena ingin menikahi seorang perempuan atau ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka hijrahnya yang dia dapat ya perempuan dan kesenangan dunia itu. Artinya hijrahnya tidak diterima oleh Allah. Tobatnya tidak diterima oleh Allah. Maka dibeningkan hatinya, luruskan niatnya, bahwa tobat saya ini bukan sebab karena bosnya tidak jadi menikahi, tapi saya betul-betul takut kepada Allah karena telah melanggar aturan Allah sedemikian rupa, berulang kali melakukan dosa-dosa besar. Kalau itu bisa muncul dari dalam hati murni karena keimanan kepada Allah, maka ada kabar gembira. Namun sebelum tobat, istighfar, mohon ampun dulu kepada Allah. Sebagaimana dalam brosur kita, coba diingat itu, Hud ayat 52 di halaman 4 itu. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kenapa Allah mendahulukan kata istighfar
daripada kata tobah dalam ayat ini. Kenapa Allah dahulukan perintah mohon ampun atas dosa-dosa daripada perintah tobat? Apa hikmah pendahuluan taqdimul istighfar ala taubah? Hikmahnya apa? Mendahulukan istighfar daripada perintah untuk tobat. Karena orang itu tidak mungkin bertobat kepada Allah kalau dia tidak mengakui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan dosa. Bagaimana mungkin orang mau bertobat kembali kepada Allah sedang kemaksiatan yang dia lakukan dia tidak meyakini dan tidak sadar bahwa itu dosa. Orang yang berzina, bagaimana mungkin tobat kepada Allah kalau dia tidak sadar bahwa zina merupakan dosa besar? Bagaimana mungkin orang akan mohon ampun kepada Allah kalau dia merasa tidak sedang berbuat dosa? Maka kata istighfar, perintah untuk mohon ampun didahulukan oleh Allah daripada perintah untuk bertobat. Ibrah yang bisa kita ambil, kalau kita ingin bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha, istighfar, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan sebagai wujud penyesalan kita kepada Allah, telah melanggar aturan-aturan Allah. Lawang kita melanggar aturan bos, kemudian kita dipecat saja menyesal. Bagaimana mungkin kita tidak menyesal ketika melanggar aturan Allah, sehingga kelak kita dipecat oleh Allah dari rahmatnya? Ada sebagian orang melakukan pelanggaran aturan bosnya di tempat pekerjaan. Kemudian dia dipecat. Itu pun menyesal telah melakukan kesalahan di tempat kerja, pelanggaran di tempat kerja. Bagaimana mungkin dia tidak menyesal ketika melanggar aturan Allah terus-terusan yang menyebabkan dia kelak dipecat dari Allah dari rahmatnya? Kalau di dunia ini dipecat dari satu pekerjaan, bisa pindah ke pekerjaan lain, bisa nyari pekerjaan lain. Tapi kalau sampai dipecat dari rahmat Allah, kemana kita akan cari itu? Sengsara sudah. Kalau di dunia, di PHK bisa cari pekerjaan lain. Famshu fil fi manakibiha, gitu. Jelajahi penjuru bumi untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Artinya dari tempat ini dipecat, di PHK, bisa bekerja di tempat lain, begitu seterusnya. Tetapi kalau sampai dipecat dari rahmat Allah, kemana kita mau mencari? Tidak ada tempat lain sudah. Maka mohon ampun pada Allah. Menyesal betul melihat dosa-dosanya itu, merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu seolah-olah dia akan tertimpa gunung yang sangat besar. Umumnya, normalnya, orang itu sangat takut kalau mau tertimpa gunung. Maka dia akan lari menghindar dari gunung itu. Orang yang hatinya kemudian sadar akan dosa-dosa yang dilakukan, dia takut betul tertimpa azab Allah dunia akhirat. Maka bagaimana caranya dia lari menghindar dari azab Allah itu? Yaitu menghentikan kemaksiatan yang dilakukan.
menyadari kekeliruannya, menyadari dosa-dosanya, apalagi ini dosa-dosa besar. Menyadari dosa-dosanya, mohon ampun betul kepada Allah, tidak pernah mengulang lagi perbuatan itu. Kemudian baru bertobat kepada Allah dengan cara tobat yang Allah tunjukkan. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Telinga kita sudah seringkali mendengar penjelasan ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tata cara taubat menurut Allah. Qanunun ilahi. Undang-undang Allah, ketetapan Allah dalam hal tata cara bertobat. Maka panjenengan Ibu ya, pahami ayat itu dengan baik, kemudian amalkan. Baca ayat-ayat itu, Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Dibaca dengan mata hati. Jangan hanya dibaca dengan mata di kepala, jangan hanya dibaca dengan lisan. Namun baca ayat-ayat itu dengan mata hati. Dengan kacamata iman, dengan kacamata fitrah. Gunakan fitrah keimanannya untuk membaca ayat-ayat itu. Dengan demikian, Ibu atau kita semua akan bisa mengambil ibrah pelajaran. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah melakukan dosa. Maka mari kita bertobat. Tata cara tobat yang Allah tunjukkan itu harus kita penuhi dengan baik kalau ingin tobat kita diterima oleh Allah. Ya, Az-Zumar ayat 53, 56. Itu ya, mari dibaca. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53 sampai 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Ayat 53 sampai 56. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Qul ya ibadiyah. Ini kata Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyah. Harusnya qul ya ibadi.
tetapi ya-nya di situ ada harokat fathahnya. Itu menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah, pelaku-pelaku kemaksiatan itu, kalau ingin bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, itu hubungannya dengan Allah itu sangat dekat. Maka oleh Allah masih dianggap sebagai hambanya. Maka ya-nya tidak sukun, tapi ya-nya fathah, qul ya ibadiyah. Kalau sukun, qul ya ibadi. Dengan difathahnya ya di situ, itu Allah menganggap bahwa hambanya yang bergelimang dosa dan mau bertobat kepada Allah, itu masih dianggap oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Ya, qul ya ibadiyah. Di situ harfun nida yang Allah gunakan itu ya. Huruf panggil itu kalau dalam bahasa Arab kurang lebih ada 14. Tapi dalam ayat ini kita temukan huruf panggil yang digunakan adalah ya. Huruf panggil ya itu dalam bahasa Arab punya 3 fungsi. Nida'un lil ba'id yang pertama, memanggil yang jauh. Yang kedua, nida'un lil mutawassit, memanggil yang sedang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Yang ketiga, nida'un lil qarib, memanggil yang sudah sangat dekat. Seakan-akan melalui huruf panggil ya ini Allah hendak mengabarkan berita yang sangat menggembirakan. Wahai hamba-hambaku yang sedang jauh dariku, wahai hamba-hambaku yang kadang jauh kadang dekat dariku, wahai hamba-hambaku yang sudah sangat dekat sekali denganku. Ini huruf panggil ya. Di ayat ini ternyata yang dipanggil adalah hamba-hamba Allah yang sudah israf dalam berbuat dosa. Israf itu pelampauan batas. Jadi punya dosa yang sudah sangat banyak sekali, melampaui batas dalam dosa. Dengan bahasa kita, dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak pasir di lautan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu ingin tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dosamu sudah sangat banyak. Tidak hanya dosa-dosa kecil saja, dosa-dosa besar yang sampai menyebabkan kamu israf dalam dosa, melampaui batas dalam dosa. Allah masih beri kesempatan untuk kembali. La taqnatu mir rahmatillah. Maha kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, yang mau bertobat kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di penghujung ayat 53 ini kita temukan kata ghafur. Innahu huwal ghafurur rahim. Sifat Maha Pengampun Allah itu setidaknya ada 3. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Ghafir itu untuk dosa-dosa kecil, Ghaffar untuk dosa-dosa yang menengah,
Ghafur untuk dosa-dosa besar. Konteks ayat ini israf dalam dosa, maka akan diampuni oleh Allah dengan sifat maha pengampunnya, yaitu Ghafur. Tidak lagi Ghafir, tidak lagi Ghafar, tetapi Ghafur. Maha pengampun Allah yang ditunjukkan dengan kata Ghafur itu berarti maha pengampun untuk mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka di penghujung ayatnya, innahu huwal ghafurur rahim, bukan innahu huwal ghafirur rahim. Atau bukan innahu huwal ghaffarur rahim, tapi innahu huwal ghafurur rahim. Karena konteks ayatnya israf dalam dosa. Kemudian setelah mohon ampun pada Allah, baru bertobat kepada Allah dengan cara wa anibu ila rabbikum, kembali kamu kepada Allah. Cara kembali bagaimana? Wa aslimu lahu, serahkan diri, serahkan hati secara totalitas kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Sebelum datang azab dari Allah, sedang kamu masih dalam keadaan maksiat, belum bertobat. Kalau datang azab, siapapun tidak akan bisa menolong, termasuk bosmu. Gak bisa menolong kalau datang azab. Termasuk pekerjaanmu juga tidak bisa menolong. Kembali kepada Allah dalam arti taubatan nasuha tidak asal kembali begitu saja. Ada nidhamnya, ada aturannya. Bagaimana aturannya? Ayat berikutnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikuti apa yang Allah turunkan. Ikuti sebaik-baik yang Allah turunkan. Apa yang paling baik yang Allah turunkan? Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Sudah berhenti total dari perbuatannya, kemudian di sisa ajalnya ikuti Al-Quran secara kafah. Jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya kalau ingin penyerahan diri secara total kepada Allah. Tidak ada cara lain kecuali hanya mengikuti Al-Quran. Al-Quran kita letakkan di depan kita, artinya yang membimbing kita, menuntun kita. Hawa nafsu kita lempar ke belakang. Jangan dibalik, hawa nafsu dijadikan di depan sebagai penuntunnya, justru malah Quran dilempar ke belakang. Kalau terbalik seperti itu, sudah binasa kita. Azab yang turun secara baghtah. Baghtah itu secepat kilat, tiba-tiba, sekonyong-konyong, lebih cepat daripada kita mengedipkan mata. Sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan azab, kecepatannya melebihi kedipan mata kita. Wa antum la tash'urun, sedang kita tidak merasa. Maksudnya tidak merasa saat masih seneng-seneng dalam kemaksiatan, ya tidak sakit, tetap sehat, tidak ada kesulitan hidup apapun, kesehatannya prima, kita tidak merasa. Biasanya orang merasa itu kalau sakit berat itu biasanya merasa, oh dilongkas mati, merasa. Tapi dalam ayat ini tidak, perintah tobat itu dilakukan ketika nyawa belum di kerongkongan. Karena sangat mudah bagi Allah mendatangkan azab itu baik dikala kita masih sehat, segar, bugar. Sehingga kita tidak merasa bakale akan diazab oleh Allah. Senang dibutakan mata hatinya oleh hawa nafsu. Sehingga zina kok senang.
Zina dosa besar kok senang, maka tobat kembali, sudah ikuti Al-Quran. Kalau sudah datang azab yang bisa dilakukan oleh para pendurhaka, pelaku maksiat yang tidak tobat, dia hanya berputus asa, menyesal tiada guna. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Penyesalan tiada guna. Duhai, alangkah besar penyesalanku yang telah melalaikan kewajiban-kewajibanku kepada Allah, dan dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Perbuatan kita zina itu mengolok-ngolok ayat Allah. Allah telah berikan ketetapannya, la taqrabuz zina, dekat saja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Koruptor itu mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Maka jika tidak tobat, datang adab, menyesal tiada guna. Lah ini semuanya kembali kepada panjenengan. Mau tobat karena Allah atau tobat karena sakit hati. Kalau tobat karena sakit hati, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tobat karena Allah, ikuti tata cara tobat ini, insya Allah pintu tobat belum tertutup. Kalau tetap di lingkungan kerja itu, jenengan harus pandai-pandai menjaga diri. Jangan sampai terjerumus lagi. Jangan sampai terjerumus lagi. Kebo saja, tahu kebo? Kerbau itu loh. Itu tidak akan pernah terperosok dalam lubang yang sama. Lah kalau jenengan masih di situ, tidak bisa menjaga diri, potensi sia-sia tobatnya. Engko diiming-imingi bose meneh. Oh nggih pun, ayo. Engko ya sasi ngarep tak nikahi ning saiki, aku layanono sik. Tenan lho Mas, tenin. Akhirnya serahkan lagi. Dalam hati setan bisi isuk nek ra sida dinikahi tobat meneh. Sudah, itu kapok lombok itu. Main-main dengan Allah. Main-main dengan Allah itu. Ya sudah, kalau terus seperti itu yang dilakukan, kata Allah, fama asbarohum 'alan nar. Alangkah beraninya menentang api neraka. Kembalinya kepada diri jenengan. Allah sudah berikan tawaran yang sangat menggembirakan. Bagi pelaku-pelaku kemaksiatan, dosanya sampai israf, Allah beri kabar yang sangat menggembirakan. Tinggal panjenengan atau kita ini mau tidak mengambil tawaran Allah ini, atau tetap memilih hawa nafsunya. Al-amru mufawwad ilaina. Pilihan ada di tangan kita, silahkan. Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita merubah keadaan kita sendiri. Kalau kita tidak berhenti dari zina, ya selamanya kita akan jadi pezina. Allah tidak akan rubah tiba-tiba kita berhenti menjadi pezina kalau tidak ada niatan untuk berhenti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk bisa berubah berhenti dari zina itu, ya, tidak ada cara lain kecuali mengambil tawaran dari Allah ini, yaitu tobat nasuha. Ya, ada lagi?